satu petinggi pejabat tuh pernah datengin Pak Ahok ya sama saya, dia bilang ke Pak Ahok ini, kamu punya adik tuh sangat pintar gitu. Harusnya gini-gini, kenapa kamu tidak masukkan dalam pemerintahan gini-gini urusin ini? Kata Pak Ahok, iya Pak, tapi saya tidak mau masukin adik saya, nanti orang pikir saya KKN gitu. Jangan berharap kamu akan ada posisi gitu, apalagi digaji. Jadi kalau mau bantu ya bantu aja lah dengan sukarela gitu. Jadi saya mengerti bahwa yang dia selalu lihat itu adalah motivasi dulu. Pak Ahok saat itu menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Itu gimana Bapak sebagai seorang adik saat itu? Saya hadapi gitu ya, waktu ada cerita sebenarnya itu cukup menakutkan sebenarnya. Katanya rumahnya diserang lah, mau apalah gitu kan. Bahkan Pak RT-nya sudah datang. Udah kalau ini udah saya siapin kapal gitu lewat belakang. Pertanyaannya, apakah kita harus masuk ke dalam virus kebencian? Buat saya kebencian itu semacam virus, ya, virus yang ditebarkan ke semua orang, ya. Evil spirit, ya, yang namanya setan itu adalah kebencian. Nama saya Hari Basuki Cahayapurnama. Aktivitas saya memang saya masih di Asosiasi Pariwisata. Untuk Wakil Ketua Umum, saya juga pelaku pariwisata. Usaha saya juga banyakkan konsultan untuk pariwisata dan bisnis konsultan lah. Dan saya juga mengelola tour and travel dan beberapa hotel gitu. Nama Bapak Pak Hari Basuki Cahayapurnama. Ya. Ini mirip ya sama Pak Ahok ya. Pak Ahok kan Basuki Cahayapurnama. Ini banyak orang mengira bahwa wah saya jangan-jangan anaknya Pak Ahok gitu ya karena pakai nama Basuki. Itu tidak. Jadi di Belitung itu papa saya itu punya teman baik itu selalu dari Jawa ya, dari Jawa. Jadi anak pertamanya dikasih Basuki, anak keduanya dikasih nama Basuri, ya kan. Anak ketiganya Vivi Leti ya, mungkin itu pilihan dari mama saya. Yang keempat itu saya. Jadi nama saya itu sebenarnya maunya ditaruh Basuin gitu kan. Nah, jadi supaya ada Jawanya itu ya pasti Basuki kan. Nah, papa saya itu waktu itu suka nonton film koboi. Kalau koboi itu film koboi zaman itu pasti Harry itu HARRY gitu kan. Udah papa saya bilang, oh ya anak ini saya mau kasih nama Hari deh gitu. Nah, temennya bilang, lo Jawanya mana gitu kan. Gak ada, udah pasang Basuki aja jadi Hari Basuki gitu. Kita harus lihat histori ya gini. Papa saya tuh saya kebetulan orang Belitung ya, dan orang Belitung semua kenal pasti dengan papa saya. Itu dari zaman dulu itu papa saya itu adalah orang yang panutan yang di daerah itu. Jadi kalau misalnya ada orang ada masalah dan sebagainya, selalu mereka datang walaupun bukan Pak RT atau Pak RW ya, tapi selalu datang orang untuk konsultasi dengan banyak masalah begitu. Jadi kita sudah sangat terbiasa sih dengan situasi seperti ini. Nah mungkin zamannya ke Ahok ada sedikit ekstra ya, karena memang Jakarta dan kapasitasnya jauh lebih besar. Jadi buat kita sih ya pasti bangga, tapi ya oke aja sih ya. Jadi bukan sesuatu yang waduh ini segala macam. Malah kita jadinya kan jadi jadinya juga harus hati-hati gitu. Karena yang kita jaga ini kan banyak ya, bukan hanya nama Ko Ahok, kita jaga nama keluarga ya kan, dan kita turunan Tionghoa ya kita harus memikirkan marga kita juga. Jadi setiap kelakuan kita itu benar-benar harus kita pertimbangkan ini loh, apakah ini kita egois hanya untuk kita sendiri atau ini adalah satu tindakan untuk kepentingan orang banyak begitu. Nah, itu yang kita harus lihat. Tapi dari secara pribadi kita juga kepo Instagram Bapak ya. Bapak kan dulu waktu itu aktif banget ngeposting bersama Pak Basuki saat itu di rumahnya, bahkan di berbagai tempat gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur apa sih Pak nilai-nilai yang Bapak kagumi dari seorang Pak Ahok? Saya rasa kalau pas ketemu keluarga aja ya saya rasa ya. Nah kalau kita memang satu keluarga itu memang kita pasti diskusi lah, karena kita semua S2 ya, jadi SD, SMP, SD bukan. Jadi kita semua punya gelar pasca sarjana ya. Jadi kalau ada hal-hal ya kadang-kadang kita pasti bicara lah soal ini. Jadi sama-sama pengen dapat tahu, jadi misalnya pandangannya Pak Ahok seperti apa. Dan menurut saya kalau Pak Ahok ini memang orangnya itu punya pandangan yang sangat jauh. Ya kalau kita melihat itu mungkin 5 tahun, 10 tahun, dia melihatnya 20 tahun ke depan gitu. Jadi
Jadi ya kadang-kadang kita berpikir wah ini orangnya agak unik, dan yang kita tahu ya Pak Ahok ya punya prinsip lah, prinsipnya sangat kuat. Jadi kalau sudah punya satu keyakinan ya agak susah digoyahkan. Kalau Pak Ahok itu sistemnya begini, artinya kalau kamu mau apa namanya berpartisipasi atau membantu dia gitu kan, nah itu silakan gitu, karena kan saya kebetulan di tourism. Nah kalau ketika dia menjabat ya mungkin saya bisa membantu sedikit memberikan apa namanya masukan tentang pariwisata. Tapi dia katakan jangan berharap kamu akan ada posisi gitu, apalagi digaji. Jadi kalau mau bantu ya bantu aja lah dengan sukarela gitu. Jadi saya mengerti bahwa yang dia selalu lihat itu adalah motivasi dulu, motif kita dulu untuk membantunya apa gitu loh. Nggak ada kepentingan lainnya Pak ya? Betul, dan tidak harus tidak ada kepentingan gitu loh. Ya jadi tidak. Walaupun keluarga. Walaupun keluarga, iya. Makanya kalau kita lihat zamannya Pak Ahok nggak ada di antara kita yang punya posisi BUMD lah, dirut apalah, dirut apa kan nggak ada. Nggak ada titipan ya Pak? Nggak ada titipan gitu. Ya, dan kita juga tahu diri gitu ya. Artinya kita justru malah seneng gitu loh. Artinya nggak dikasih beban. Ya kalau bantu pasti bantulah. Kalau cerewet ya pasti kan kita ngomong oh kok ini begini, gitu. Tapi kita tidak involved di situ. Walaupun sebenarnya ada ya, saya nggak mau ngomongin, ada satu petinggi pejabat tuh pernah datengin Pak Ahok ya sama saya, dia bilang ke Pak Ahok ini, kamu ini ya dia bilang ya, ini saya jadi bangga juga gitu, kamu punya adik tuh sangat pintar gitu ya. Ya saya tidak mengatakan saya pintar, dia yang bilang saya pintar gitu ya. Jadi harusnya gini-gini, kenapa kamu tidak masukkan dalam pemerintahan gini-gini urusin ini. Kata Pak Ahok, iya Pak, tapi saya tidak mau masukin adik saya, nanti orang pikir saya KKN gitu. Ya sampai begitu, sampai ada yang ngajak saya pikir apain ketemu Pak Ahok ya. Ternyata dia ngomong, Pak Ahok, ini adik kamu ini itu punya potensi untuk ngurusin pariwisata, untuk ini segala macam. Kenapa tidak pernah direkomendasiin gitu loh. Ya. Kenapa Pak hal itu tidak terjadi? Karena kan di era sekarang kan faktor orang dalam Pak. Yang penting ada orang dalam, ada keluarga kayak gitu. Iya, jadi mungkin juga pertama Pak Ahok tidak maulah merekomendasikan adiknya ya. Artinya biar orang lain yang menilai gitu kan. Yang kedua juga kita bukan tipe orang yang mengemis jabatan. Sebelum ke cerita personal Bapak nanti, kita tahu lah ya Pak Ahok saat itu menghadapi titik terendah dalam hidupnya. Ya. Itu gimana Bapak sebagai seorang adik saat itu? Ya saya hadapi gitu ya, waktu ada satu cerita sebenarnya itu cukup menakutkan sebenarnya, katanya rumahnya diserang lah, mau apalah gitu kan. Bahkan Pak RT-nya sudah datang, udah kalau enggak udah saya siapin kapal gitu lewat belakang. Ya saya bilang ya udah kita hadapin aja, kalau misalnya kita harus mati dalam tanda kutip diserang sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya udah memang itu nasib kita gitu, karena kita juga tidak bisa menyalahkan. Artinya mereka kan didoktrin dan diberikan satu hal yang ya gimana ya, maksudnya sorry aja selesai kalau memang merekanya ilmu pengetahuannya tidak sampai di situ, otaknya tidak sampai di situ, jadi dicuciin otak semua, ya kita juga nggak bisa carakan mereka. Tapi gimana saat itu keadaan keluarga di saat seluruh pemberitaan saat itu mengarah ke sana Pak? Sebenarnya kalau dari diri kita sendiri kita sudah tahu, karena kita minoritas di dalam politik, kita juga udah memikirkan konsekuensinya seperti itu. Jadi ketika konsekuensinya terjadi dalam titik terendah ya inilah konsekuensinya gitu yang harus kita terima gitu loh. Nah, bahasanya kita lahir di bumi Ibu Pertiwi ya kan, kita juga harus juga tetap berbakti gitu. Apa yang kita makan, kita minum juga dari negara ini gitu kan. Nah, jadi konsekuensi yang harus terima Pak Ahok. Nah, kalau ditanya saya sendiri, memang itu menjadi satu pemikiran ya, artinya waduh memang di politik kalau mau masuk ya mesti pikirkan matang-matang begitu kan. Tapi secara pribadi dampaknya ke Bapak gimana kan? Apakah pengaruh ke karir Bapak kah saat itu? Apakah seperti tadi Bapak bilang, atau hal-hal Bapak juga merasakan gesekan atau seperti apa waktu itu? Pasti kita secara moralitas ya pasti kita juga merasa demoralized ya, artinya kita juga merasa down juga, sedih juga gitu loh. Tapi di sisi lain ya makanya disitulah kadang-kadang ya saya kalau bicara tentang Tuhan, ketika kita berada di titik-titik yang bawah yang tidak menyenangkan, ya itulah fungsinya, ya bukan fungsi ya, ada
ya itu Tuhan yang ada itu adalah menghibur kita gitu loh, dan dengan menggunakan pikiran yang positif, dengan ajaran-ajaran yang positif. Nah, itu segala macam itu membuat kita merasa bahwa oh, ini adalah bagian daripada kehidupan gitu. Jadi ya jalanin aja, nggak ada yang bebannya terlalu ini, apakah stres lah ataukah nanti trauma lah dan sebagainya. Ya enggak, ini merupakan bagian dari kehidupan gitu. Apa sih yang membuat Bapak nih sama mungkin seluruh keluarga untuk bisa bangkit akhirnya dan melupakan peristiwa-peristiwa lalu itu, Pak? Menurut Bapak secara pribadi? Ya, menurut saya kita tidak melupakan peristiwanya. Kita memaafkan tapi tidak melupakan gitu ya. Bedanya apa, Pak? Tidak melupakan dan memaafkan. Artinya apa yang terjadi di belakang ini kita melupakan. Ya pasti tidak melupakan, tapi ya kita memaafkan. Memaafkan itu artinya kita mengerti apa yang terjadi dan situasi yang dimana kita tidak bisa mengontrol itu, gitu loh. Nah, jadi ya kalau sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya kita terimalah ya kan. Misalnya kecelakaan, jatuh atau apa ya. Mungkin kalau kecelakaan mungkin kita lihat nih apakah jalannya berlubang, pemerintahnya betulin lubangnya misalnya kan begitu. Nah, ini hal-hal seperti begini aja. Gimana cara memaafkannya, Pak? Karena kan peristiwa itu sangat membekas dan lain dari sisi Bapak lah secara pribadi. Bagaimana Bapak untuk bisa memaafkan bahkan akhirnya bisa di titik yang sekarang juga? Ya, bagaimana kamu bisa memaafkan orang yang bersalah sama kamu, ya kan? Hanya ada di mind, state of mind. Ya, state of mind. Kalau kita ingin memaafkan orang yang bersalah kepada kita, cobalah kita berpikir, ya. Sebabnya itu apa sih sebenarnya, ya kan? Oke, orang misalnya melakukan kejahatan sama kita, sebabnya karena mungkin dia greedy, mungkin dia serakah, mungkin dia iri hati, mungkin dia benci kita tanpa sebab, ya kan? Nah, pertanyaannya apakah kita harus masuk ke dalam virus kebencian? Buat saya, kebencian itu semacam virus, ya. Virus yang ditebarkan ke semua orang, ya. Ya. Nah, jadi ada dua, mungkin ini secara agama lah ya, mungkin dari sekarang agama saya itu membagi dua bahwa evil spirit, ya, yang namanya setan itu adalah kebencian, ya, bukan kejahatan, ya, kebencian, ya. Dan Tuhan itu buat saya itu is love, is kasih di situ. Nah, jadi kita harus bisa melihat kemana kita diarahkan, ke kebencian atau ke kasih gitu loh, menyayangi. Nah, kalau kita sudah diberikan satu kejadian atau situasi, dan tentu saja kebanyakan orang akan melari kepada kebencian. Nah, ketika kita masuk ke dalam kebencian, kita udah tahu warning nih, wah nggak boleh nih, ya, karena kita akan masuk ke dalam virus kebencian ini, dan kebencian virus kita juga akan menular ke orang lain. Kita stop di situ. Nah, bagaimana kita stop kebencian itu? Dengan kita memahami dan mengerti orang yang membenci kita ini apa. Apakah benci, apa iri hati. Dan kita tahu dia kena virus. Ya, kena virus kebencian gitu loh. Nah, maaf nih, virusnya jangan menular ke saya gitu. Saya tahan dengan tidak membenci kamu, dengan memaafkan kamu. Tapi saya juga jaga jarak dengan kamu. Karena kamu adalah virus. Gitu aja. Itu. Nah, itu yang membuat saya berpikir seperti ini. Dan saya selalu percaya bahwa evil is hate, ya. Jadi dari kebencian itu, kebencian orang segala macam, sehingga terjadilah banyak kriminalitas dan kejahatan, ya. Dan buat saya God is the love. Disitulah kita harus selalu mengarah ke situ. Dan semua yang saya pelajari, ya, apapun yang kita lakukan, kita harus melihat apakah ini menuju ke arah kebencian atau hasilnya, resultnya itu akan menjadi kebencian atau hasilnya itu akan menjadi satu love atau itu loh, menyayangi begitu. Tapi secara pribadi gimana Bapak bisa akhirnya love tadi itu, Pak, lebih besar dibanding depilnya? Apakah ada punya pengalaman spiritual tentang itu, Pak? Saya ngelihatnya begini, kalau ini banyak hal ya, jadi bukan hanya urusan sama Ko Ahok ya. Kita hidup dalam sehari-hari pasti kita ketemu dengan orang yang iri hati dengan kita, kadang-kadang segala macam. Ya, kita harus maklumi karena ini adalah bagian daripada virus tadi dan sifat manusia, ya, yang kadang-kadang dia tidak mengerti gitu loh. Ya, karena kalau kita bicara soal Paul gitu kan, ya, bicara God forgive them because they don't know what they did gitu kan. Jadi banyak hal yang kita yang merasa mengerti, yang kita harus mengerti
di atas itu. Jangan kita ikutan benci, kita tahu kita terjun ke situ. Nah itu memang pengalaman ya dari otomatis dari kehidupan kita sehari-hari, pergumulan kita dengan Tuhan, pergumulan kita dengan kehidupan kita, perjalanan ini segala macam. Jadi sekiranya kita mengerti bahwa oh kita tidak bisa ke arah sini. Itu ketika kita sudah mengarah kebencian itu virus tuh. Nah itu masuk itu akan menjalar kemana-mana dan tidak bagus juga untuk kesehatan kita. Seperti itu. Ya. Ada pesan dari Bapak nggak untuk memutus mata rantai ini biar hal-hal ini tidak pernah terjadi lagi mungkin di negara kita tercinta ini? Kalau dari pandangan Bapak apa yang harus kita lakukan? Ini konteksnya kan pribadi ya. Saya ngerasa bahwa kalau ada orang berbuat jahat sama kita atau tidak suka dengan kita segala macam, itu bukan urusannya kamu, urusannya mereka. Karena kamu nothing to do dengan dia kecuali kamu yang berbuat jahat kepada dia. Nah itu ceritanya berbeda. Tapi kalau orang berbuat jahat sama kamu atau iri atau sesuatu yang ini sebenarnya bukan urusan kita. Urusannya dia, virusnya ya dia makan sendiri, bencinya dia makan sendiri, keselnya dia sendiri ya urusannya dia, itu aja. Nah kadang-kadang memang paling sulit kalau misalnya kita bicara soal keluarga kita ya kita harus ada ya faith, hope and love lah ya, artinya tetap kuncinya sama ya kita memaafkan dia, kita mengerti segala macam ya kita akan menetralisir daripada pandangan kita sendiri, mengatakan bahwa ya itu udah karakternya dia. Kalau dia pun tidak bisa merubah, bagaimana kita bisa merubah dia? Ya kan? Ya udah. Tadi Bapak sempat menyinggung faith, hope, and love tadi Pak. Itu lebih ke apa sih Bapak tadi pas sebelum interview juga Bapak bilang tentang itu? Faith, hope, and love ya. Jadi faith itu kan iman ya. Hope itu kan pengharapan. Love itu kasih gitu kan. Jadi hidup kita ini berpatokan pada 3 hal itu. Itu loh, ya kan? Ya, jadi itu adalah pandangan pola hidup saya. 3 hal itu loh. Jadi, boleh dijelaskan Pak? Ya, sesimpel tadi itu kan, misalnya kalau kita ketemu orang jahat gitu kan, ya kita berpikir ya dengan adanya kita mengasihi dia, kita bisa mengerti bahwa itu hanyalah sifatnya dia, itu kan ya. Dan kemudian hope, ya kita berharap gitu orang itu tidak membenci kita atau orang itu nanti baiklah dan dia mengerti dan menyadari kesalahannya dia. Faith itu iman. Yang kita imankan artinya kita bukan hanya berharap, tapi kita mempunyai satu iman ini akan terjadi dengan mereka. Dan ada 3 hal itu yang akan menguatkan kita dalam hidup. Dan love-nya juga actionnya untuk mengasihi itu lebih besar ya Pak ya? Betul, karena love is the God gitu buat saya. Jadi apapun yang kita lakukan itu, semua yang kita lakukan itu bisa kita lihat tindakan kita sehari-hari itu mengarah ke kebencian atau mengarah ke kasih, kan begitu. Menurut Bapak secara pribadi gimana sih biar kita tuh bisa menjadi apa ya? Ya penjaga perdamaian lah atau membawa sukacita kasih gitu di posisi yang kita lihat kan sosial media kita kan semakin gencar menyebarkan hal-hal negatif seperti itu. Menurut Bapak gimana? Gini, menurut saya itu adalah pertama kalau mana telur mana ayam ya, artinya dalam masyarakat atau dalam pemerintahan gitu. Kalau saya bilang tuh harus memang datang dari 2 belah pihak ya. Istilahnya begini saja lah, zaman Soeharto itu ada keluarga berencana, ya jadi KB. Satu orang itu hanya cukup dengan punya 2 anak misalnya. Nah, itu dikampanyekan, dilaunchingkan gitu. Nah, sekarang kita di Indonesia ini ada nggak sih yang harus kita launchingkan apa gitu loh. Nah, misalnya tentang kejujuran, nah itu penting sekali gitu. Jadi kalau budaya kita itu menganggap bahwa satu kebenaran, satu kejujuran itu sudah tidak penting lagi, itu sangat berbahaya. Nah, ini bisa terjadi sistemnya begini karena memang dibiarkan gitu loh, apa yang terjadi dibiarkan gitu loh. Nah kalau kita bandingkan negara lain, misalnya ada terjadi sesuatu, pasti kita cari tahu ini kebenarannya di mana, sebenarnya masalahnya di mana gitu loh, ya kan? Nah, kita bicara soal kejujuran, apakah kejujuran ini penting gitu loh. Nah kebenaran ini penting, nah itu dulu kita harus rapikan dulu. Nah dibantu oleh pemerintahan itu. Jadi setiap kasus-kasus yang bigual ya, artinya yang nggak jelas itu ya pemerintahan jelaskan, tapi jangan dengan satu kebohongan, tapi harus dengan kejujuran gitu. Apapun alasannya dan apapun konsekuensinya. Kalau kita mau maju kejujuran, kita sudah bicara kejujuran kebenaran, negara ini bisa berkembang, bisa maju, bisa jalan gitu. Itu menurut saya. Iya,
Saya akan menyaksikan sebuah video pelayanan kemanusiaan Sibin Indonesia, yaitu Obor Berkat Indonesia. Inilah kesaksian dari Ibu Dorcas Sonbai. Ibu Dorcas Sonbai, seorang orang tua tunggal yang tinggal di desa Baumata Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sudah 4 tahun Ibu Dorcas menderita pterygium, sebuah penyakit mata yang ditandai dengan tumbuhnya selaput pada bagian putih bola mata yang mengganggu penglihatannya. Sampai sekarang saya melihat kayak mata saya kabur-kabur begitu. Yang dirasakan tiap hari kalau siang itu mata saya kayaknya pedis begitu, merah begitu. Keinginannya untuk mengoperasi matanya tidak pernah terwujud karena keterbatasan ekonomi. Penghasilan Ibu Dorcas dari bekerja sebagai buruh tani, penjual sayuran, dan menyediakan jasa cuci setrika bagi tetangga hanya cukup untuk kebutuhan dasar dirinya dan kelima anaknya. Saya pikir mau operasi hanya masalah uang begitu. Saya pernah berdoa untuk minta pertolongan Tuhan supaya mata saya bisa sembuh. Suatu hari, Obor Berkat yang merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Cahaya Bagi Negeri Indonesia mengadakan operasi katarak gratis di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kami mengetahui keadaan Ibu Dorcas dan langsung bergerak memberikan operasi gratis kepada Ibu Dorcas. Sudah senang dan saya juga bersyukur kepada Tuhan karena sudah selesai operasi. Saya berterima kasih kepada TBN Indonesia sudah bantu saya, sudah dioperasi mata saya. Ada begitu banyak yang seperti Ibu Dorcas, mereka juga butuh pertolongan, mereka juga butuh uluran tangan. Kalau mungkin Anda berpikir, saya rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menghadirkan Tuhan bagi mereka. Mari bergabung bersama kami menjadi mitra CBN. Karena pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Obor Berkat Indonesia boleh hadir di setiap daerah berkat kerjasama dengan mitra-mitra kami, itu mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code di mana ketika Anda klik di sana, Anda bisa langsung berdonasi melalui e-wallet Anda dan Anda juga bisa langsung menjadi mitra kami, mitra CBN. Kalau Anda butuh informasi lebih lanjut, silakan klik www.donasijawaban.com. Dan mari bersama pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia itu Obor Berkat Indonesia, kita hadir memberikan terang pengharapan bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Thank you so much. Bapak sudah berbagi ke Cahaya Bagi Negeri. Saya juga terima kasih. Semoga apa yang saya ceritakan bermanfaat dan menjadi jawaban ke Gen Z, generasi milenial ataupun Gen X lah ya yang pengen tahu seperti apa ya, moga-moga ya.